Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Setiawati, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah suksesi negara. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita JTV Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suksesi negara. Secara umum, ada beberapa macam suksesi. Di antaranya adalah suksesi negara dan suksesi pemerintahan. Suksesi negara didefinisikan sebagai pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain. Suksesi negara terjadi karena adanya latar belakang, yaitu adanya perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian sebagai kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya negara yang bersangkutan. Jadi, suksesi negara ini berawal dari adanya kondisi perubahan pada negara yang bersangkutan. Menurut pasal 2 Konvensi Wina mengenai suksesi negara berkaitan dengan harta benda, arsip-arsip, dan utang-hutang negara, tanggal 7 April tahun 1983. Suksesi negara didefinisikan sebagai penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Suksesi pemerintahan lebih cenderung berdasarkan permasalahan-permasalahan internal. Secara garis besar, pengertian suksesi negara dan suksesi pemerintahan tidak jauh berbeda. Hanya saja, suksesi pemerintahan terjadi melalui proses konstitusional atau proses revolusi. Pemerintah yang baru memegang kendali pemerintahan. Dalam praktek suksesi modern, salah satu kriteria pokoknya adalah aspek keadilan dan kepantasan. Kecenderungan modern adalah mengatur secara tegas semua kemungkinan kasus yang timbul berdasarkan traktat antara para pihak terkait yang disebut suksesi sukarela atau voluntary succession. Adapun mengenai perubahan kedaulatan, baik negara dan pemerintahan dapat dilihat dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai teori suksesi negara. Yang pertama adalah teori suksesi pemerintahan. Suksesi pemerintahan lebih berarah pada permasalahan intern. Dalam suksesi pemerintahan, prinsip yang dipakai adalah prinsip kontinuitas, meskipun terjadi perubahan-perubahan intern dalam organisasi pemerintahan atau dalam struktur konstitusional negara tertentu. Namun, negara itu sendiri tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktat. Setiap pemerintah pengganti secara hukum bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pemerintah sebelumnya. Kedua adalah teori suksesi negara. Istilah suksesi mengimplikasikan akan adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada yang kedua. Persoalan yang kerap muncul apakah dalam hal terjadi suksesi
akan berlaku sebagaimana layaknya hukum waris. Suksesi negara ditunjukkan pada cabang hukum internasional yang berurusan dengan konsekuensi hukum yang timbul akibat perubahan kedaulatan atas suatu wilayah. Dalam hukum internasional, suksesi negara sebenarnya tidak terjadi pergantian negara lama yang telah berubah identitasnya oleh negara lain. Yang terjadi ialah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan atas wilayah itu oleh negara lain. Menurut Mervis Jones, suksesi negara dibagi dalam dua pengertian, yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya atau factual state succession. Menurut kenyataan secara faktual, suksesi negara terjadi karena dua atau lebih negara bergabung menjadi suatu federasi. Konfederasi atau suatu negara kesatuan dapat pula terjadi karena cesi, aneksasi, emansipasi, dekolonisasi, dan integrasi. Cara pergantian kedaulatan negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda-beda, dan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlainan. Suksesi negara memiliki kaitan dengan peralihan hak dan kewajiban negara yang telah berubah atau kehilangan karakteristik khusus dengan munculnya negara lain. Perubahan dapat terjadi baik secara menyeluruh atau sebagian tentang kedaulatannya atas bagian-bagian wilayahnya yang semula dinikmati oleh negara atau kelompok yang dahulu. Perpindahan kekuasaan negara tersebut memiliki konsekuensi yang luas, terutama terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak internasional yang sebelumnya dimiliki oleh negara pendahulu. Dalam hukum internasional positif, masalah suksesi negara ini diatur dalam Konvensi Wina tahun 1978, yaitu Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional. Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara berkaitan dengan traktat-traktat atau The Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. Ketentuan pasal 2 ini dijelaskan bahwa suksesi negara berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu negara ke negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Menurut Stark, dalam ketentuan pasal 16 sampai dengan pasal 30 memuat aturan hukum khusus yang berhubungan dengan negara-negara yang baru merdeka. Ditentukan bahwa negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan bahwa pada saat terjadi suksesi negara tersebut, traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi negara. Dalam hal suatu negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah negara lain, maka perjanjian internasional yang mengikat negara terdahulu tidak lagi dapat diterapkan di wilayah negara baru. Akan tetapi, terdapat beberapa macam perjanjian yang tetap berlaku terhadap negara pengganti seperti perjanjian perbatasan. Bagi negara yang baru, memperoleh kedaulatan wilayah dari negara lain atau dimerdekakan dari penjajahan berlaku ketentuan umum, yaitu lembaran baru atau clean slate. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut. Menurut Z.G. Streck, perubahan negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, 1.
Sebagian wilayah negara A bergabung dengan B atau dibagi menjadi negara B, C, D, dan seterusnya. 2. Sebagai wilayah negara A menjadi negara baru. 3. Seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B dan negara A tidak eksis lagi. 4. Seluruh wilayah A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan negara A, B, C, dan seterusnya. Dan negara A tidak eksis lagi. 5. Seluruh wilayah negara A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru dan negara A tidak eksis lagi. 6. Seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru dan negara A tidak eksis. Sahabat ujar, materi selanjutnya yaitu konvensi suksesi negara. Menurut hukum internasional, dalam suksesi negara sebenarnya tidak terjadi pergantian negara lama yang telah berubah identitasnya oleh negara lain. Yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas wilayah itu oleh negara lain. Timbulnya hak dan kewajiban negara lain itu terjadi bukan karena ia menggantikan negara lama, tetapi terjadi semata-mata karena ia merupakan negara. Misalnya, pada tahun 1945, kerajaan Belanda kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya di Hindia Belanda karena Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehubungan dengan perubahan wilayah ini, hingga kini hukum internasional belum berhasil menetapkan prinsip yang menetapkan sejauh mana kewajiban yang ada pada negara lama tetap masih berlaku baginya dan sejauh mana negara lain itu mendapatkan hak dan kewajiban negara lama tersebut. Namun, ada praktek peradilan, doktrin, dan konvensi yang ada menunjukkan kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional itu didasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan, ataupun kepentingan masyarakat internasional. Di samping itu, kini terdapat kecenderungan untuk menetapkan peralihan hak dan kewajiban internasional tersebut dalam perjanjian internasional antar dua negara yang kehilangan kedaulatan wilayah dan negara yang mendapatkan kedaulatan wilayah atas wilayah yang bersangkutan. Peralihan hak dan kewajiban internasional yang didasarkan perjanjian internasional ini disebut suksesi negara sukarela. Masyarakat internasional dewasa ini telah berhasil menetapkan dua konvensi mengenai suksesi negara. Meskipun dua konvensi ini belum memenuhi kebutuhan, ada baiknya diketahui juga peralihan hak dan kewajiban internasional dalam suksesi negara yang diaturnya. 1. Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional dalam ketentuan hapusnya suatu negara karena hilangnya seluruh kedaulatan wilayahnya pada hakikatnya tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada negara penggantinya. Konvensi ini menetapkan pengecualian dengan menentukan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih itu demi kepentingan wilayah yang bersangkutan. 2. Konvensi Wina tahun 1983 tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan milik. Arsip dan hutang negara, suksesi negara mengakibatkan dana milik publik baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada di wilayah yang beralih dari negara penguasa terdahulu kepada negara penggantinya. Ketentuan umum yang ditetapkan Konvensi Wina tahun 1983 tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan milik. Arsip dan hutang negara menetapkan suksesi negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak berpiutang.
Praktek dan doktrin menetapkan negara pengganti karena mendapat keuntungan atau mendapat bagian dari hutang tersebut sehingga harus bertanggung jawab atas hutang negara yang berhubungan dengan wilayah tersebut. Menurut Konvensi Wina 1978 tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional, dikenal 5 macam suksesi negara, yaitu 1. Apabila suatu wilayah negara atau wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut, kemudian berubah menjadi wilayah negara tersebut. 2. Negara baru atau newly independent state bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum saat terjadi suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada tanggung jawab negara yang digantikan. 3. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya 2 wilayah atau lebih menjadi suatu negara merdeka. 4. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan 2 wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat. 5. Suksesi negara yang terjadi akibat pecah-pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru. Ada jenis-jenis suksesi negara yang dapat dibedakan atas 2, yakni 1. Universal succession atau suksesi keseluruhan. Terjadi apabila suatu negara secara keseluruhan diambil oleh negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena menggabungkan diri ke dalam negara lain secara sukarela. Ini juga dapat terjadi kalau suatu negara pecah belah menjadi beberapa negara bagian, yang masing-masing menjadi international person ataupun diambil semua oleh negara yang mengelilinginya. 2. Partial succession atau suksesi sebagian. Terjadinya apabila sebagian daripada wilayah negara memisahkan diri dari kesatuan lewat revolusi dan menjadi international person sendiri sesudah mencapai kemerdekaannya. Ini bisa juga terjadi kalau negara memperoleh sebagian dari wilayah negara lain dengan cara sukarela. Cara lain dari terjadinya partial succession ialah kalau negara yang berdaulat dan merdeka penuh masuk ke dalam negara federal. Cara-cara terjadinya suksesi negara yakni 1. Revolusi adalah perombakan tatanan yang sudah menetap yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi sistem religius politik dengan sistem lain. Menurut Schuman, revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah negara. 2. Perang dalam arti umum adalah suatu kontes atau pertandingan antara 2 negara atau lebih, terutama melalui angkatan bersenjata, dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dengan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Di samping perang dalam arti sesungguhnya, dikenal pula dengan istilah perang saudara atau civil war. Menurut W. Schwarzenberger, civil war merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi, yaitu apabila pihak revolusioner berhasil menetapkan kontrol yang efektif di atas wilayah yang luas dari negara yang bersangkutan. Pengertian perang dapat dikemukakan dengan beberapa unsur, antara lain, perang merupakan persengketaan yang terutama dilakukan dengan kekuatan senjata. Dilakukan oleh atau antara negara-negara bertujuan untuk menaklukkan pihak yang lain. Adanya pemaksaan syarat-syarat perdamaian oleh pihak pemenang terhadap pihak yang kalah. 3. Perubahan wilayah secara damai. Cara-cara damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah, baik seluruh maupun sebagian, terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Suksesi negara yang terjadi secara damai ini adalah perubahan atau pergantian pemenang kedaulatan atas wilayah,
baik seluruh atau sebagian terjadi kehendak atau sukarela negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Hukum Internasional. Akibat hukum terjadinya suksesi negara menurut Common Doctrine, dalam hal terjadinya suksesi negara maka segala hak dan kewajiban negara yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya negara itu dan kemudian beralih kepada negara yang menggantikan. Beberapa pokok masalah yang timbul sebagai akibat hukum dari suksesi negara ini antara lain mengenai 1. Suksesi negara dan harta kekayaan negara. 2. Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsesional. 3. Suksesi negara dan hak-hak privat. 4. Suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum. Pengakuan de facto secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu fakta. Maksudnya, pengakuan ini diberikan jika faktanya suatu negara itu memang ada. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung fakta itu sendiri. Apa fakta itu? Yakni negara yang diberi pengakuan tadi bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Lebih lanjut, karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Sebab bila mana negara yang diakui atau fakta itu ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini akan berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan pengakuan de facto, yang bersifat sementara, pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan bisa bertahan. Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan de facto terlebih dahulu baru kemudian de jure. Namun, tidak selalu harus demikian. Sebab bisa saja suatu negara tanpa melalui pemberian pengakuan de facto langsung memberikan pengakuan de jure. Biasanya pengakuan de jure akan diberikan apabila 1. Penguasa di negara atau baru itu benar-benar menguasai secara formal maupun substansial wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, rakyat di negara itu sebagian besar mengakui dan menerima penguasa baru itu. Yang ketiga, adanya kesediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional. Dalam hukum internasional tidak disyaratkan bentuk khusus dalam pengakuan atas negara atau pemerintahan baru. Bisa secara terang-terangan atau tegas dan tersirat, bisa juga secara pribadi dan berkelompok. Namun, ada bentuk lain dari pengakuan yang masih menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum, yaitu pengakuan bersyarat, sebuah pemberian pengakuan atas negara atau pemerintahan baru dengan syarat tertentu yang diajukan oleh pihak yang memberikan pengakuan. Lebih jelasnya sebagai berikut. 1. Pengakuan secara terang-terangan. Yang terjadi jika terdapat perjanjian antara negara yang mengakui dan negara baru akan pengakuan telah berdirinya negara baru tersebut dan kemerdekaannya, atau adanya hubungan diplomasi antara keduanya. Yang kedua, pengakuan secara tersirat. Implied recognition terjadi jika adanya tindakan-tindakan antara dua negara tersebut yang dapat disimpulkan adanya pengakuan darinya. Hal yang dapat dikatakan sebagai pengakuan tersirat seperti halnya pembukaan, hubungan diplomatis, kunjungan kenegaraan resmi, atau perjanjian politik antara negara yang mengakui dan diakui. Yang ketiga, pengakuan secara pribadi, yaitu sebuah pengakuan yang keluar dari suatu negara dengan sendirinya atas berdirinya suatu negara atau pemerintahan baru, baik secara terang-terangan ataupun secara tersirat. Keempat, pengakuan terhadap negara secara bersamaan, yaitu dengan membuat konferensi yang terdiri dari berbagai negara untuk mengakui kedaulatan negara baru secara bersamaan. 5.
Pengakuan bersyarat adalah pengakuan di mana negara yang mengakui memberikan syarat khusus berbentuk kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara yang diakui sebagai syarat dari pengakuan tersebut. Ketika pengakuan bersyarat telah disepakati dari dua belah pihak, maka kewajiban yang dikenakan haruslah dijalankan. Jika terjadi syarat yang ditentukan tidak terlaksana, negara yang memberikan pengakuan dapat memutuskan hubungan diplomatik sebagai sanksi dari tidak terpenuhinya syarat tersebut. Hanya saja, negara yang mengakui tidak dapat menarik kembali pengakuannya yang telah dibuat. Baiklah teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah suksesi negara merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan atau pergantian kedaulatan suatu negara sehingga terjadi semacam penggantian negara. Negara yang digantikan dikenal dengan istilah predecessor state, sedangkan negara yang baru muncul akibat terjadi suksesi disebut dengan successor state. Akibat hukum dari terjadinya suksesi suatu negara sangat kompleks dan sensitif, terutama masalah pemenuhan kewajiban predecessor state yang timbul dari suatu perjanjian internasional. Akibat hukum terjadinya suksesi negara terhadap kewajiban predecessor state yang lahir dari perjanjian internasional dikenal dengan istilah clean state, yaitu bahwa negara baru dapat melakukan pick and choose terhadap perjanjian yang dibuat oleh predecessornya. Hal ini sejalan dengan pasal 17 Konvensi Wina tahun 1978 ditetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada successor kecuali ditentukan lain dalam devolution agreement. Hal ini sejalan juga dengan pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional yang memiliki prinsip pacta tertis nec mococon nec prosen, bahwa perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, dapatkah Anda simpulkan apa yang dimaksud dengan suksesi dan apa manfaatnya bagi negara? Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar karena dengan mempelajari suksesi negara yang diatur dalam hukum internasional, Anda akan diajak untuk mengetahui bahwa dalam hal terjadinya suksesi negara akan timbul permasalahan. Siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya? Berbicara mengenai akibat hukum dari terjadinya suksesi suatu negara sangat kompleks dan sensitif, terutama masalah pemenuhan kewajiban predecessor state yang timbul dari suatu perjanjian internasional. Ketentuan mengenai suksesi negara dalam hukum internasional dapat dilihat dalam Vienna Convention on Succession of State in Respect of Territories 1978 atau biasa disebut Konvensi Wina 1978. Bentuk suksesi negara yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1978 antara lain sebagai berikut. Suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi bagian dari wilayah negara itu, suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara. Sahabat ujar, demikianlah tadi pemaparan mengenai suksesi negara dalam hukum internasional. Tetap semangat belajar, semoga selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Setiawati undur diri, sampai jumpa lagi di episode yang lain. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.